Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam sejarah panjang umat manusia, kita menyaksikan banyak peristiwa penting yang membentuk dunia sebagaimana kita kenal hari ini. Salah satu peristiwa besar yang perlu kita pahami lebih dalam adalah perjalanan sejarah bangsa Yahudi, khususnya ketika mereka mengalami diaspora yang panjang setelah diusir dari tanah Palestina oleh Kekaisaran Romawi. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai diaspora Yahudi dari abad kedua hingga abad ke-19 Masehi, bagaimana mereka tersebar ke berbagai penjuru dunia, dan bagaimana hubungan mereka dengan dunia Islam yang memainkan peran penting dalam kehidupan mereka selama ribuan tahun. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana hubungan spiritual mereka dengan Palestina tetap hidup, meskipun mereka jauh dari tanah air mereka. Namun, topik ini tidak hanya soal sejarah bangsa Yahudi. Lebih dari itu, kita juga akan memahami bagaimana Islam memberikan pandangan terhadap hubungan antara Muslim dan Yahudi, serta bagaimana umat Muslim menjaga kedamaian dan keharmonisan dengan kelompok lain selama berabad-abad. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita lihat beberapa pertanyaan penting yang akan membantu kita mengurai lebih dalam tentang diaspora Yahudi dan peranannya dalam sejarah Islam dan dunia. Semoga pembahasan ini dapat memperluas wawasan kita dan menambah pemahaman kita terhadap konflik dan sejarah yang terjadi di tanah suci Palestina. Insyaallah. Pertanyaan yang pertama, apa latar belakang yang menyebabkan orang-orang Yahudi diusir dari Palestina oleh Kekaisaran Romawi? Pada abad pertama Masehi, Palestina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, sebuah kekaisaran besar yang menguasai sebagian besar dunia Mediterania. Meskipun orang-orang Yahudi tinggal di wilayah ini selama berabad-abad, hubungan mereka dengan Romawi seringkali penuh ketegangan. Salah satu penyebab utama dari ketegangan ini adalah kebebasan beragama yang diperjuangkan oleh bangsa Yahudi. Mereka memiliki keyakinan monoteistik yang kuat, berbeda dengan tradisi politeistik Romawi yang menyembah banyak dewa. Bangsa Yahudi menolak untuk menyembah Kaisar Romawi sebagai dewa, sebuah tindakan yang dianggap pemberontakan oleh penguasa Romawi. Pada tahun 66 Masehi, ketegangan ini memuncak menjadi pemberontakan besar yang dikenal sebagai pemberontakan Yahudi pertama. Orang-orang Yahudi di Palestina memberontak melawan kekuasaan Romawi, dipicu oleh penindasan ekonomi dan religius. Mereka ingin mendapatkan kembali kedaulatan atas tanah mereka dan membebaskan diri dari kendali Romawi. Pemberontakan ini berlangsung beberapa tahun dan menjadi pertempuran yang sangat sengit. Namun, pada tahun 70 Masehi, Romawi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dengan kekuatan militer yang sangat besar. Puncak dari kekalahan ini terjadi dengan penghancuran Bait Suci kedua di Yerusalem oleh pasukan Romawi. Bait Suci merupakan pusat kehidupan spiritual dan religius bagi bangsa Yahudi, sehingga penghancurannya merupakan pukulan berat bagi mereka, baik secara fisik maupun emosional. Banyak dari penduduk Yahudi di Palestina dibunuh. Setelah kekalahan dalam pemberontakan pertama, sebagian besar orang Yahudi yang tersisa di Palestina hidup dalam kondisi yang sangat sulit di bawah penindasan Romawi. Namun, harapan untuk merdeka tidak pernah padam. Pada tahun 130 Masehi, terjadi pemberontakan besar lainnya yang dipimpin oleh Bar Kokhba, seorang pemimpin Yahudi yang diyakini sebagai Mesias oleh sebagian pengikutnya. Mereka berjuang melawan kekuasaan Romawi dalam upaya terakhir untuk merebut kembali kendali atas Palestina. Sayangnya, pemberontakan Bar Kokhba juga mengalami nasib yang sama.
Romawi kembali menggunakan kekuatan besar untuk menghancurkan pemberontakan ini, dan hasilnya jauh lebih menghancurkan. Ribuan orang Yahudi dibantai, dan yang tersisa akhirnya diusir dari Palestina. Romawi mengambil langkah drastis dengan melarang orang-orang Yahudi tinggal di Yerusalem, bahkan melarang mereka memasuki kota tersebut kecuali pada 1 hari dalam setahun untuk berkabung atas kehancuran Bait Suci. Pengusiran ini menandai awal dari apa yang disebut sebagai diaspora Yahudi. Mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia, membentuk komunitas-komunitas diaspora di berbagai wilayah seperti Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Meskipun mereka terpisah dari tanah asal mereka, bangsa Yahudi tetap mempertahankan hubungan spiritual dengan Palestina. Mereka terus berdoa untuk kembali ke tanah yang mereka anggap sebagai tanah yang dijanjikan. Bagi umat Muslim, peristiwa ini juga penting karena Palestina tidak hanya merupakan tanah suci bagi Yahudi, tetapi juga bagi Islam. Yerusalem adalah tempat yang memiliki kedudukan sangat istimewa dalam Islam, terutama dengan adanya Masjid Al-Aqsa yang menjadi tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Sejarah pengusiran Yahudi dari Palestina ini menjadi bagian dari perjalanan panjang yang kelak mempengaruhi konflik dan hubungan antaragama di wilayah tersebut. Dengan latar belakang inilah, orang-orang Yahudi memulai perjalanan diaspora mereka yang berlangsung selama berabad-abad. Perjalanan ini penuh dengan perjuangan, harapan, dan kesedihan, namun juga penuh dengan pelajaran tentang keteguhan iman dan semangat mempertahankan identitas meskipun jauh dari tanah kelahiran mereka. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses diaspora Yahudi dimulai dan kemana saja mereka tersebar setelah pengusiran oleh Romawi? Setelah pemberontakan besar melawan kekaisaran Romawi pada abad pertama dan kedua Masehi, bangsa Yahudi mengalami salah satu fase paling dramatis dalam sejarah mereka, pengusiran massal dari tanah Palestina. Dengan penghancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi dan kekalahan dalam pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 135 Masehi, harapan Yahudi untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah mereka berakhir dengan tragedi. Romawi yang memandang perlawanan Yahudi sebagai ancaman besar mengambil tindakan drastis dengan mengusir sebagian besar orang Yahudi dari Palestina dan melarang mereka kembali ke Yerusalem. Inilah awal dari apa yang disebut sebagai diaspora Yahudi, sebuah perjalanan yang penuh kesulitan dan pengasingan. Dengan tersebarnya orang-orang Yahudi ke berbagai penjuru dunia, mereka mulai membentuk komunitas-komunitas diaspora di wilayah-wilayah yang jauh dari tanah kelahiran mereka. Salah satu tujuan utama dari diaspora Yahudi adalah Eropa. Di Eropa Barat, orang Yahudi mulai membangun kehidupan baru di tempat-tempat seperti Jerman dan Prancis. Namun, mereka tidak selalu diterima dengan baik. Orang-orang Yahudi seringkali menjadi minoritas yang dipandang dengan kecurigaan, terutama di tengah-tengah dominasi agama Kristen yang berkembang pesat. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan tradisi, bahasa, dan agama mereka dengan penuh keteguhan. Di Eropa Timur, Polandia, dan Rusia menjadi tempat yang signifikan bagi diaspora Yahudi pada abad-abad berikutnya. Di wilayah-wilayah ini, mereka membentuk komunitas-komunitas yang lebih besar dan lebih terorganisir, meskipun mereka juga seringkali menjadi korban diskriminasi dan kekerasan, terutama selama masa pogrom, yaitu serangan brutal terhadap komunitas Yahudi. Meskipun demikian, kehidupan intelektual dan religius Yahudi tetap hidup di wilayah ini. Disinilah berkembang berbagai tradisi seperti Yiddish, bahasa yang menjadi penghubung komunitas Yahudi Eropa Timur. Selain Eropa, orang-orang Yahudi juga tersebar ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Di Afrika Utara, mereka membentuk komunitas di wilayah seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia. Di sini, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim di bawah pemerintahan Islam. Di dunia Islam, orang Yahudi dianggap sebagai Ahlul Kitab atau umat dari kitab, dan mereka diberi status sebagai Jimmi, yaitu warga yang dilindungi dengan hak dan kewajiban tertentu
di bawah hukum Islam. Meskipun ada beberapa ketegangan dari waktu ke waktu, banyak komunitas Yahudi hidup dalam kondisi relatif damai di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Sementara itu, di Timur Tengah, Yahudi yang tersisa di wilayah seperti Irak, Baisan, Barifam, Iran, dan Yaman tetap mempertahankan kehidupan komunitas mereka di bawah pemerintahan Muslim. Hubungan mereka dengan Muslim cenderung lebih baik dibandingkan dengan Eropa, karena sistem Jimmy memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan agama mereka dan berpartisipasi dalam perdagangan serta pendidikan. Di Baghdad misalnya, Yahudi memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, dan kota ini menjadi salah satu pusat intelektual Yahudi selama beberapa abad. Walaupun tersebar di berbagai belahan dunia, orang-orang Yahudi tetap mempertahankan hubungan spiritual yang kuat dengan tanah Palestina. Setiap hari dalam doa-doa mereka, orang Yahudi selalu mengungkapkan kerinduan untuk kembali ke Yerusalem, yang mereka anggap sebagai pusat keagamaan mereka. Meskipun jauh secara geografis, mereka tidak pernah melupakan tanah air mereka dan berharap suatu hari bisa kembali. Doa Lshana Haba'ah Biyerushalayim, yang berarti tahun depan di Yerusalem, menjadi simbol dari harapan abadi mereka. Namun, diaspora Yahudi bukan hanya tentang penderitaan dan pengasingan. Dalam banyak kasus, orang-orang Yahudi berhasil membangun kehidupan baru, dan komunitas mereka seringkali menjadi pusat intelektual, perdagangan, dan budaya di banyak wilayah. Mereka membangun identitas diaspora yang unik, yang memungkinkan mereka bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Diaspora ini juga membentuk tradisi Yahudi yang kaya akan nilai-nilai keluarga, pendidikan, dan kerohanian yang tetap hidup hingga saat ini. Pertanyaan yang ketiga, di mana saja komunitas-komunitas Yahudi besar terbentuk selama masa diaspora di Eropa dan Afrika Utara? Setelah pengusiran dari Palestina oleh Kekaisaran Romawi, orang-orang Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia dan mulai membangun komunitas-komunitas diaspora di tempat-tempat yang jauh dari tanah kelahiran mereka. Salah satu kawasan di mana komunitas Yahudi berkembang pesat adalah Eropa. Di benua ini, mereka membentuk komunitas-komunitas yang memainkan peran penting dalam sejarah dan peradaban setempat, meskipun seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu pusat awal dari diaspora Yahudi adalah wilayah Spanyol dan Portugal, yang pada saat itu dikenal sebagai Andalusia di bawah pemerintahan Muslim. Di Andalusia, yang merupakan bagian dari kekhalifahan Islam, orang Yahudi hidup dalam kondisi yang cukup baik. Mereka menikmati kebebasan untuk beribadah dan berkontribusi dalam bidang-bidang seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, dan perdagangan. Masa ini sering disebut sebagai zaman keemasan bagi Yahudi di bawah pemerintahan Muslim, di mana intelektual Yahudi seperti Maimonides muncul sebagai tokoh besar yang dihormati, tidak hanya di kalangan Yahudi, tetapi juga di kalangan umat Muslim. Mereka memainkan peran penting dalam menghubungkan pengetahuan dunia Islam dengan Eropa Barat. Namun, ketika pengaruh Kristen mulai tumbuh di Eropa, situasi bagi orang-orang Yahudi berubah drastis. Di Eropa Barat, Prancis dan Jerman menjadi rumah bagi banyak komunitas Yahudi yang signifikan. Mereka dikenal sebagai Ashkenazi, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kelompok terbesar dalam komunitas Yahudi di dunia. Meskipun mereka menjadi bagian dari kehidupan ekonomi dan sosial di kota-kota seperti Mainz dan Worms, mereka seringkali menjadi sasaran penganiayaan, terutama selama masa Perang Salib. Banyak orang Yahudi dibantai, dipaksa pindah agama, atau diusir dari wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, Polandia dan Rusia menjadi tempat yang sangat penting bagi komunitas Yahudi pada abad pertengahan. Di Polandia, raja memberikan hak-hak istimewa kepada orang-orang Yahudi untuk tinggal dan berdagang di sana, yang menyebabkan berkembangnya populasi Yahudi yang signifikan. Di sini, mereka membangun kehidupan yang cukup stabil dan menjadi bagian dari perekonomian serta perdagangan.
Namun, di Rusia, terutama pada abad ke-19, komunitas Yahudi mengalami serangan-serangan brutal yang disebut pogrom, di mana rumah-rumah mereka dirusak dan banyak nyawa melayang. Meskipun menghadapi penderitaan, mereka tetap mempertahankan identitas mereka dan melestarikan tradisi Yahudi yang kuat. Di Afrika Utara, Mesir menjadi salah satu pusat komunitas Yahudi yang penting. Sejak zaman kuno, Mesir telah menjadi tempat berlindung bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penindasan di Palestina. Ketika Islam berkembang di Mesir, Yahudi diakui sebagai bagian dari masyarakat Mesir di bawah status Dhimmi, yang memberikan mereka perlindungan dan kebebasan beragama. Banyak orang Yahudi yang berperan dalam perdagangan dan intelektual di Alexandria, salah satu kota besar dunia Islam pada saat itu. Selain Mesir, komunitas Yahudi juga berkembang di wilayah Maroko dan Tunisia. Di Maroko, orang Yahudi telah hidup sejak zaman Romawi dan terus mempertahankan komunitas mereka di bawah pemerintahan Muslim. Mereka berpartisipasi dalam perdagangan lintas benua, menghubungkan Afrika, Eropa, dan dunia Arab. Di Tunisia, Yahudi juga menikmati kebebasan beragama di bawah pemerintahan Islam dan berperan dalam kehidupan ekonomi serta sosial. Selain itu, Polandia dan Rusia menjadi tempat yang sangat penting bagi komunitas Yahudi pada abad pertengahan. Di Polandia, raja memberikan hak-hak istimewa kepada orang-orang Yahudi untuk tinggal dan berdagang di sana, yang menyebabkan berkembangnya populasi Yahudi yang signifikan. Di sini, mereka membangun kehidupan yang cukup stabil dan menjadi bagian dari perekonomian serta perdagangan. Namun, di Rusia, terutama pada abad ke-19, komunitas Yahudi mengalami serangan-serangan brutal yang disebut pogrom, di mana rumah-rumah mereka dirusak dan banyak nyawa melayang. Meskipun menghadapi penderitaan, mereka tetap mempertahankan identitas mereka dan melestarikan tradisi Yahudi yang kuat. Di Afrika Utara, Mesir menjadi salah satu pusat komunitas Yahudi yang penting. Sejak zaman kuno, Mesir telah menjadi tempat berlindung bagi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari penindasan di Palestina. Ketika Islam berkembang di Mesir, Yahudi diakui sebagai bagian dari masyarakat Mesir di bawah status Dhimmi, yang memberikan mereka perlindungan dan kebebasan beragama. Banyak orang Yahudi yang berperan dalam perdagangan dan intelektual di Alexandria, salah satu kota besar dunia Islam pada saat itu. Selain Mesir, komunitas Yahudi juga berkembang di wilayah Maroko dan Tunisia. Di Maroko, orang Yahudi telah hidup sejak zaman Romawi dan terus mempertahankan komunitas mereka di bawah pemerintahan Muslim. Mereka berpartisipasi dalam perdagangan lintas benua, menghubungkan Afrika, Eropa, dan dunia Arab. Di Tunisia, Yahudi juga menikmati kebebasan beragama di bawah pemerintahan Islam dan berperan dalam kehidupan ekonomi serta sosial. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kondisi orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah dunia Islam selama masa kekhalifahan? Selama masa kekhalifahan Islam, orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Muslim mengalami kondisi yang sangat berbeda dibandingkan dengan saudara-saudara mereka di Eropa. Dalam dunia Islam, mereka dianggap sebagai ahlul kitab, yakni umat yang memiliki kitab suci dan diberikan status Dhimmi. Status ini memberikan mereka hak untuk beribadah sesuai dengan agama mereka serta perlindungan hukum dari negara Islam, meskipun ada batasan-batasan tertentu. Kondisi ini menciptakan suatu lingkungan yang meskipun tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan, jauh lebih damai dibandingkan dengan penganiayaan yang mereka alami di Eropa. Di bawah kekuasaan Islam, orang Yahudi hidup dalam keadaan yang relatif aman di berbagai wilayah, mulai dari Andalusia di Spanyol hingga ke Baghdad di Timur Tengah. Di banyak tempat, mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah dan mengatur urusan komunitas mereka sendiri, termasuk pendidikan dan urusan hukum internal. Sebagai contoh, di Andalusia, selama masa pemerintahan Umayyah, orang-orang Yahudi berperan penting dalam pemerintahan
ekonomi, dan kehidupan intelektual. Andalusia menjadi salah satu pusat keilmuan terbesar di dunia Islam, dan orang Yahudi seperti Maimonides menjadi tokoh intelektual yang sangat dihormati, tidak hanya di kalangan Yahudi tetapi juga di kalangan Muslim. Dalam kekhalifahan Abbasiyah, khususnya di Baghdad, orang-orang Yahudi juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan hubungan diplomatik. Baghdad pada masa itu adalah pusat peradaban dunia, dan orang Yahudi terlibat dalam aktivitas perdagangan yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa dan Asia. Selain itu, mereka juga terlibat dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerjemahan teks-teks Yunani dan Latin yang dilakukan bersama dengan para ilmuwan Muslim. Kondisi ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kontribusi intelektual tanpa memandang latar belakang agama. Namun, sebagai Zimmi, orang Yahudi diharuskan membayar jizyah, yakni pajak khusus yang dibayarkan oleh non-Muslim yang tinggal di bawah perlindungan negara Islam. Pajak ini menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap otoritas Muslim, tetapi juga sekaligus memberikan hak kepada mereka untuk dilindungi dan dibebaskan dari kewajiban militer. Meskipun ini menjadi beban finansial bagi sebagian, kebebasan yang mereka nikmati sebagai warga yang dilindungi jauh lebih berharga dibandingkan kondisi penuh kekerasan yang mereka alami di Eropa pada waktu yang sama. Di Mesir, orang-orang Yahudi juga berkembang pesat, terutama di Alexandria, yang menjadi pusat perdagangan internasional. Mereka berperan besar dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Selain itu, Mesir di bawah pemerintahan Muslim memberi mereka kebebasan untuk menjalankan hukum-hukum agama mereka sendiri dalam komunitas Yahudi yang dikenal sebagai hukum Taurat. Ini memberikan mereka otonomi dalam mengatur urusan internal, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan keagamaan. Di wilayah Afrika Utara, seperti Maroko dan Tunisia, komunitas Yahudi menikmati kebebasan yang serupa. Mereka aktif dalam perdagangan lintas benua dan memainkan peran penting dalam menghubungkan Eropa dengan dunia Islam. Maroko, khususnya, menjadi rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di dunia Islam. Di sini, mereka hidup berdampingan dengan Muslim dan berkontribusi dalam berbagai sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Meski ada periode-periode ketegangan, secara umum mereka hidup dalam keadaan yang stabil dan aman. Namun, kondisi ini tidak selalu konsisten di semua wilayah dan waktu. Ada kalanya terjadi ketegangan, terutama ketika konflik politik atau sosial terjadi. Namun, berbeda dengan Eropa yang seringkali menjadikan orang Yahudi sebagai kambing hitam, dunia Islam cenderung menjaga hubungan yang lebih harmonis dengan mereka, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam syariat Islam. Kehidupan orang Yahudi di bawah kekhalifahan Islam mengajarkan kita bahwa meskipun ada perbedaan agama, harmoni dan toleransi dapat diwujudkan dengan menghormati hak-hak satu sama lain. Islam memandang umat Yahudi sebagai bagian dari umat manusia yang memiliki hak untuk menjalankan keyakinan mereka, selama mereka menghormati hukum yang berlaku. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk selalu mencari jalan kedamaian dalam menghadapi perbedaan, dan melihat bahwa sejarah menawarkan banyak contoh di mana Islam mengedepankan nilai-nilai keadilan dan rahmat bagi semua umat. Pertanyaan yang kelima, apa peran penting yang dimainkan oleh kaum Yahudi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam, khususnya pada masa zaman keemasan? Pada masa zaman keemasan Islam yang berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia. Inilah masa di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni berkembang pesat, dan kaum Yahudi memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan tersebut. Di wilayah-wilayah seperti Andalusia, Spanyol Islam, Baghdad, dan Mesir, kaum Yahudi menjadi bagian integral dari dinamika intelektual dan ilmiah yang melanda dunia Islam. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam ilmu pengetahuan,
tetapi juga berperan sebagai jembatan antara peradaban Islam dan Eropa. Salah satu kontribusi terbesar kaum Yahudi pada masa itu adalah dalam bidang filsafat. Tokoh besar seperti Maimonides atau Musa bin Maimun muncul sebagai pemikir yang sangat berpengaruh. Lahir di Cordoba, Andalusia, Maimonides adalah seorang filsuf, teolog, dan dokter yang karyanya melintasi batas-batas agama dan budaya. Dalam karyanya yang paling terkenal, The Guide for the Perplexed, Maimonides menggabungkan ajaran agama Yahudi dengan filsafat Yunani kuno, khususnya ajaran Aristoteles, dan mengharmonisasikannya dengan pandangan Islam. Ia memberikan pengaruh besar tidak hanya pada komunitas Yahudi, tetapi juga pada dunia Islam dan Kristen, serta menjadi salah satu tokoh yang menghubungkan pemikiran Yunani kuno dengan peradaban Barat. Selain filsafat, kaum Yahudi juga memainkan peran besar dalam perkembangan ilmu kedokteran. Banyak ilmuwan dan dokter Yahudi yang bekerja di bawah naungan kekhalifahan Islam, terutama di rumah sakit dan pusat-pusat pendidikan di Baghdad dan Kairo. Mereka menerjemahkan teks-teks medis Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, yang kemudian menjadi dasar dari ilmu kedokteran di dunia Islam. Salah satu contoh penting adalah Hasdai ibn Shaprut, seorang dokter Yahudi yang bekerja di istana khalifah di Cordoba. Selain menjadi dokter pribadi khalifah, ia juga terlibat dalam diplomasi internasional dan membantu mendirikan pusat-pusat ilmiah di Andalusia. Kaum Yahudi juga terkenal dalam ilmu astronomi. Dalam dunia Islam, astronomi sangat penting, terutama untuk menentukan waktu syalat, arah kiblat, dan kalender Hijriah. Banyak astronom Yahudi yang bekerja di observatorium Islam dan membantu dalam penyusunan tabel astronomi yang akurat. Salah satu tokoh Yahudi yang terkenal dalam bidang ini adalah Ibrahim ibn Ezra, seorang ahli astronomi dan matematikawan yang karyanya sangat dihargai di Andalusia dan di seluruh dunia Islam. Ia juga memainkan peran dalam memperkenalkan metode ilmiah dalam perhitungan astronomi yang kemudian berdampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Selain sumbangan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, kaum Yahudi juga memainkan peran penting sebagai penerjemah karya-karya ilmiah. Di kota-kota seperti Toledo dan Cordoba, kaum Yahudi terlibat dalam penerjemahan teks-teks Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Proses ini sangat penting karena membantu menyebarkan pengetahuan Yunani klasik ke seluruh dunia Islam. Dari sana, ilmu-ilmu ini diterjemahkan kembali ke bahasa Latin sehingga sampai ke Eropa dan membangkitkan era Renaissance. Tanpa kontribusi kaum Yahudi sebagai penerjemah, pengetahuan ini mungkin tidak akan sampai ke Barat. Sumbangsi kaum Yahudi tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bidang seni dan sastra. Banyak penyair dan penulis Yahudi yang hidup di Andalusia menjadi bagian dari dunia sastra yang sangat kaya di dunia Islam. Mereka menulis puisi, prosa, dan karya-karya sastra lainnya, baik dalam bahasa Arab maupun Ibrani. Salah satu penyair Yahudi yang terkenal adalah Yehuda Halevi, yang karyanya seringkali memadukan tema-tema keagamaan dengan refleksi filosofis dan cinta kepada tanah suci. Bagi umat Muslim, kontribusi kaum Yahudi pada masa zaman keemasan ini menjadi salah satu contoh bahwa kolaborasi antara agama dan budaya yang berbeda dapat menghasilkan kemajuan yang luar biasa. Islam sebagai agama yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran membuka pintu bagi kaum Yahudi untuk berperan aktif dalam masyarakat. Di bawah naungan Islam, orang-orang Yahudi tidak hanya hidup berdampingan dengan Muslim, tetapi juga ikut membangun fondasi peradaban yang bertahan hingga hari ini. Pertanyaan yang keenam, bagaimana Islam melalui Al-Quran dan Sunnah memandang hubungan dengan umat Yahudi selama masa diaspora mereka? Dalam Islam, pandangan terhadap hubungan dengan umat Yahudi sangat jelas dijelaskan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Sejak awal, Islam mengajarkan prinsip keadilan dan rahmat kepada seluruh umat manusia, termasuk umat Yahudi, yang disebut sebagai Ahlul Kitab atau umat yang diberi kitab suci.
Hubungan antara umat Islam dan Yahudi selama masa diaspora mereka mencerminkan ajaran Islam yang menekankan perdamaian dan toleransi, sekaligus menjaga identitas keimanan yang kuat. Selama masa diaspora Yahudi, umat Islam mempraktikkan ajaran-ajaran ini dengan memberikan hak-hak perlindungan kepada mereka yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Melalui status Dhimmi yang secara khusus diberikan kepada Ahlul Kitab, termasuk umat Yahudi, mereka diperbolehkan untuk menjalankan ibadah, menjaga tradisi, dan mengatur urusan internal mereka sendiri. Sebagai balasan, mereka membayar jizyah yang bukan sebagai bentuk penghinaan, tetapi sebagai pajak perlindungan yang menjamin keamanan dan kebebasan mereka di bawah negara Islam. Prinsip ini diterapkan dengan tegas oleh khalifah-khalifah Islam, dan banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa umat Yahudi hidup dengan damai di bawah pemerintahan Muslim. Contoh dari sunnah Nabi Muhammad juga menunjukkan bagaimana hubungan dengan umat Yahudi harus diatur dengan penuh keadilan. Di Madinah, Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah yang menjadi salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam ini memberikan umat Yahudi di Madinah hak untuk hidup berdampingan dengan umat Islam, dan mereka menjadi bagian dari masyarakat Madinah dengan hak dan kewajiban yang sama selama mereka tidak berkhianat. Nabi menekankan bahwa mereka harus dilindungi dan diperlakukan dengan adil. Selain itu, Nabi juga mengingatkan umat Islam agar tidak bersikap zalim kepada siapapun, termasuk umat Yahudi. Dalam salah satu haditsnya, beliau bersabda, "Barang siapa yang menzalimi seorang Dhimmi, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat." Hadits ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak umat Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan Islam selama mereka tidak melanggar perjanjian dan hidup damai. Pada masa kekhalifahan, prinsip-prinsip ini dilanjutkan oleh para khalifah, terutama di Andalusia dan Baghdad, di mana umat Yahudi memainkan peran penting dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan, dan pemerintahan. Mereka hidup berdampingan dengan umat Muslim dalam suasana yang penuh toleransi, meskipun tetap ada perbedaan agama. Mereka diakui sebagai bagian dari masyarakat Islam yang berkontribusi pada peradaban, dan ini menunjukkan bahwa Islam dengan ajarannya membuka pintu bagi umat Yahudi untuk hidup dalam perdamaian dan harmoni. Secara keseluruhan, Al-Quran dan Sunnah memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana umat Islam harus memperlakukan umat Yahudi selama masa diaspora mereka. Islam mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi alasan untuk permusuhan, asalkan ada rasa saling menghormati dan damai. Dengan prinsip keadilan, rahmat, dan toleransi, Islam mengatur hubungan yang harmonis antara Muslim dan Yahudi, sambil tetap menekankan pentingnya menjaga akidah dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan yang ketujuh, apa bentuk hubungan spiritual yang dipertahankan oleh orang-orang Yahudi dengan Palestina selama masa diaspora mereka? Selama masa diaspora, hubungan spiritual yang dipertahankan oleh orang-orang Yahudi dengan Palestina, atau yang mereka sebut sebagai Tanah Suci, tetap menjadi pusat dari identitas keagamaan dan kultural mereka. Meskipun mereka tersebar ke berbagai penjuru dunia setelah pengusiran oleh Kekaisaran Romawi pada abad kedua Masehi, ikatan batin dan keagamaan mereka terhadap Palestina tidak pernah pudar. Palestina, khususnya Yerusalem, tetap dianggap sebagai pusat spiritual, tanah yang diberkahi, dan tempat yang mereka rindukan untuk kembali suatu hari nanti. Dalam tradisi Yahudi, Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan melalui perjanjian dengan Nabi Ibrahim, Abraham, dan anak cucunya, seperti yang tercantum dalam Taurat. Keyakinan ini membentuk fondasi dari hubungan mereka dengan tanah tersebut. Meskipun tersebar jauh dari Palestina, orang-orang Yahudi terus memandang tanah itu sebagai tanah perjanjian dan tempat di mana sejarah besar bangsa mereka bermula. Mereka memelihara ingatan tentang Palestina melalui ibadah,
doa dan tradisi yang dipegang teguh dari generasi ke generasi. Salah satu bentuk hubungan spiritual yang paling jelas adalah melalui doa. Orang-orang Yahudi selama diaspora senantiasa menghadapkan diri ke arah Yerusalem ketika berdoa, khususnya ke arah Bait Suci, Solomon's Temple, yang pernah berdiri megah di sana sebelum dihancurkan oleh pasukan Romawi. Meskipun Bait Suci itu sudah tidak ada, kerinduan untuk melihatnya kembali dibangun menjadi salah satu impian spiritual yang terus mereka jaga. Doa mereka seringkali berisi harapan untuk kembali ke tanah yang mereka cintai, suatu harapan yang mereka percaya akan terwujud suatu hari nanti. Selain itu, perayaan Hari Raya Yahudi juga syarat dengan referensi terhadap Palestina. Misalnya, pada perayaan Paskah, Passover, yang memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, ada bagian dalam ritual di mana umat Yahudi mengucapkan kalimat "Tahun depan di Yerusalem". Kalimat ini mengandung makna spiritual yang dalam sebagai simbol harapan bahwa suatu hari mereka akan kembali ke tanah leluhur mereka. Perayaan-perayaan keagamaan ini mengingatkan umat Yahudi tentang ikatan abadi mereka dengan Palestina, meskipun fisik mereka berada jauh dari tanah tersebut. Hubungan spiritual ini juga dipertahankan melalui literatur dan kitab suci. Selain Taurat, berbagai teks agama Yahudi, termasuk Talmud dan Midrash, berisi penggambaran tentang keutamaan Palestina dan pentingnya tanah itu bagi sejarah spiritual mereka. Pada masa diaspora, orang-orang Yahudi juga mengembangkan mitos dan narasi spiritual tentang Palestina sebagai tanah di mana kedamaian, keadilan, dan kebahagiaan tertinggi akan terwujud pada akhir zaman. Mereka meyakini bahwa Mesias yang mereka nantikan akan muncul di Palestina dan membawa mereka kembali ke tanah itu untuk membangun kembali kehidupan rohani dan sosial mereka. Ini menjadi salah satu bagian penting dari harapan eskatologis mereka, di mana mereka percaya bahwa Allah akan mengembalikan mereka ke tanah suci di bawah kepemimpinan seorang Mesias. Selain bentuk-bentuk spiritual, orang-orang Yahudi juga mempertahankan hubungan dengan Palestina melalui ziarah. Meskipun banyak di antara mereka yang tersebar jauh, beberapa komunitas Yahudi tetap berusaha untuk melakukan perjalanan ke Palestina, khususnya ke Yerusalem, sebagai bentuk penghormatan kepada tanah suci tersebut. Mereka yang tidak bisa melakukan ziarah secara fisik seringkali melakukannya secara simbolis dalam doa-doa dan ritual keagamaan mereka. Ziarah ini menjadi salah satu cara umat Yahudi di diaspora untuk merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Palestina, meskipun mereka tidak tinggal di sana. Hubungan spiritual yang dipertahankan oleh orang-orang Yahudi dengan Palestina selama diaspora, mereka menunjukkan betapa kuatnya iman mereka terhadap tanah yang mereka anggap sebagai warisan agama dan sejarah. Meskipun dunia berubah dan mereka tersebar ke berbagai belahan dunia, Palestina tetap menjadi pusat dari harapan, doa, dan identitas keagamaan mereka. Inilah yang membuat mereka bertahan sebagai satu kesatuan umat, meskipun berada di berbagai tempat yang berjauhan. Palestina tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, tetapi juga visi masa depan yang terus mereka rindukan dan nantikan. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana komunitas Yahudi menjaga harapan untuk kembali ke Palestina dalam tradisi agama mereka? Komunitas Yahudi, meskipun telah mengalami pengusiran dan diaspora, tetap memelihara harapan untuk kembali ke Palestina dalam tradisi agama mereka. Harapan ini terpatri dalam identitas mereka dan menjadi bagian integral dari keyakinan keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi selama berabad-abad, keyakinan akan kembalinya mereka ke tanah suci menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Salah satu cara paling mendasar yang mereka lakukan adalah melalui doa. Dalam liturgi harian, khususnya saat berdoa di sinagoga, terdapat berbagai ritual yang mengingatkan umat Yahudi akan Palestina. Salah satunya adalah saat mereka berdoa menghadap ke arah Yerusalem,
yang merupakan pusat spiritual dan sejarah bagi mereka. Di dalam doa-doa mereka ada ungkapan harapan untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, sebuah simbol yang mengingatkan mereka akan identitas dan warisan yang mereka pegang teguh. Pada setiap perayaan besar seperti Paskah, Passover, dan Yom Kippur, terdapat elemen yang menekankan pentingnya Yerusalem dan keinginan untuk kembali. Dalam perayaan Paskah, misalnya, saat mengakhiri jamuan, umat Yahudi mengucapkan frasa, "Tahun depan di Yerusalem." Ungkapan ini bukan sekadar harapan, tetapi merupakan ikatan emosional yang menghubungkan umat Yahudi dengan tanah leluhur mereka, memberikan makna mendalam pada tradisi mereka. Selain itu, liturgi yang dipakai dalam berbagai upacara keagamaan juga mengandung referensi kepada Yerusalem dan Palestina. Dalam Sidur, buku doa Yahudi, terdapat bagian-bagian khusus yang menekankan kerinduan akan kembalinya bait suci di Yerusalem. Penyebutan akan tempat-tempat suci dalam doa-doa ini merupakan pengingat yang kuat tentang tanah yang mereka anggap sebagai pusat keagamaan mereka, meskipun mereka tidak dapat menjangkaunya secara fisik. Narasi tentang kembalinya mereka ke Palestina juga terjalin dalam cerita-cerita dan legenda yang diceritakan secara lisan dan tertulis. Banyak tradisi yang mengisahkan tentang seorang Mesias yang akan datang untuk memimpin umat Yahudi kembali ke tanah suci. Dalam literatur rabbinik terdapat deskripsi dan harapan tentang era ketika semua bangsa akan berkumpul di Yerusalem, mengingatkan umat Yahudi akan masa depan yang penuh harapan dan kedamaian. Ini menjadi bagian dari eskatologi mereka yang menguatkan keyakinan akan kembalinya ke tanah leluhur. Selain doa dan tradisi lisan, ziarah juga merupakan cara penting bagi komunitas Yahudi untuk menjaga harapan akan kembali. Meskipun perjalanan ke Palestina tidak selalu mungkin, banyak orang Yahudi yang berusaha untuk mengunjungi Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya ketika kesempatan memungkinkan. Perjalanan ini menjadi simbol harapan dan komitmen mereka untuk terus menjaga hubungan dengan tanah yang mereka rindukan, serta memberikan makna spiritual yang mendalam pada kehidupan mereka. Dalam konteks pendidikan, para rabi dan pemimpin komunitas juga memainkan peran penting dalam menanamkan harapan akan kembali ke Palestina. Mereka mengajarkan anak-anak tentang sejarah Yahudi, pengusiran, dan keinginan untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Melalui pendidikan ini, generasi muda diingatkan akan pentingnya Palestina dalam identitas mereka dan akan tanggung jawab mereka untuk melanjutkan warisan harapan ini di masa depan. Akhirnya, harapan untuk kembali ke Palestina tetap hidup dalam hati dan jiwa umat Yahudi, menjadi sumber inspirasi yang tak terputus. Meskipun mereka hidup di berbagai belahan dunia, Palestina terus menjadi pusat dari impian dan keyakinan mereka. Harapan ini yang dijaga melalui doa, tradisi, pendidikan, dan narasi sejarah merupakan pengingat bahwa identitas mereka selalu terhubung dengan tanah suci. Dalam perjalanan panjang mereka, harapan ini tetap menjadi bintang penuntun yang mengarahkan mereka ke masa depan yang penuh harapan. Pertanyaan yang ke-9. Bagaimana gerakan pencerahan di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 mempengaruhi kehidupan sosial dan politik orang-orang Yahudi? Gerakan pencerahan di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan politik orang-orang Yahudi. Pencerahan yang menekankan rasionalisme, ilmu pengetahuan, dan individualisme memberikan ruang baru bagi pemikiran kritis dan kebebasan. Orang-orang Yahudi yang selama berabad-abad hidup dalam keterasingan dan diskriminasi mulai merasakan dampak positif dari ide-ide ini. Era baru ini memberi mereka harapan untuk mengubah status mereka dalam masyarakat Eropa yang lebih luas. Sebelum pencerahan, banyak orang Yahudi hidup dalam masyarakat yang terpinggirkan, seringkali terpaksa tinggal dalam ghetto, dan menghadapi berbagai pembatasan. Namun, dengan munculnya ide-ide pencerahan, terutama di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris,
orang-orang Yahudi mulai melihat peluang untuk berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Para pemikir seperti Moses Mendelssohn mendorong umat Yahudi untuk belajar bahasa dan budaya setempat, sekaligus mempertahankan identitas mereka. Mendelssohn menjadi tokoh penting dalam memperkenalkan gagasan bahwa orang Yahudi bisa menjadi bagian dari masyarakat tanpa kehilangan keimanan mereka. Dampak pencerahan tidak hanya terasa dalam aspek sosial, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Banyak sekolah-sekolah baru dibuka untuk anak-anak Yahudi yang mengajarkan kurikulum yang lebih luas, termasuk sains dan humaniora. Pendidikan menjadi alat yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi untuk meningkatkan status sosial mereka dan menghilangkan stigma yang selama ini menempel pada mereka. Dengan pendidikan, mereka mulai meraih posisi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Pencerahan juga memicu gerakan emansipasi yang berusaha menghapuskan diskriminasi hukum terhadap orang-orang Yahudi. Di Prancis misalnya, setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789, hukum yang sebelumnya membatasi hak-hak orang Yahudi mulai dihapuskan. Mereka diberikan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial negara. Ini menjadi titik awal bagi banyak orang Yahudi untuk berperan aktif dalam politik, menjadi pemimpin komunitas, dan berkontribusi dalam perkembangan sosial masyarakat Eropa secara keseluruhan. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, perjalanan orang-orang Yahudi tidaklah mulus. Munculnya nasionalisme dan reaksi terhadap pencerahan membawa tantangan baru bagi mereka. Di beberapa tempat, orang-orang Yahudi masih mengalami antisemitisme yang mendalam dengan munculnya stereotip dan prasangka yang bertahan lama. Meskipun mereka mulai mendapatkan hak-hak politik, banyak orang yang masih melihat mereka sebagai alien dalam masyarakat yang lebih besar. Hal ini menciptakan ketegangan antara pencarian identitas Yahudi dan keinginan untuk diterima dalam masyarakat Eropa. Kendati demikian, pencerahan telah menanamkan semangat baru dalam diri orang-orang Yahudi. Mereka mulai membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih terorganisir dengan fokus pada modernisasi dan reformasi. Gerakan reformasi Yahudi muncul sebagai tanggapan terhadap perubahan zaman, berusaha untuk menyesuaikan tradisi dengan realitas baru. Mereka memperkenalkan praktik keagamaan yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru, menciptakan identitas Yahudi yang lebih sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Pencerahan juga membawa dampak dalam seni dan budaya. Banyak seniman dan penulis Yahudi mulai menghasilkan karya yang mencerminkan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Sastra dan seni menjadi medium untuk mengeksplorasi identitas Yahudi dan merayakan keberagaman pengalaman hidup mereka. Karya-karya ini tidak hanya memberikan suara kepada komunitas Yahudi, tetapi juga membantu membangun pemahaman yang lebih dalam tentang mereka di kalangan masyarakat non-Yahudi. Pertanyaan yang ke-10. Apa yang menyebabkan munculnya gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19 dan bagaimana hal ini berdampak pada hubungan antara Yahudi dan Muslim di Palestina? Pada akhir abad ke-19, munculnya gerakan Zionisme dipicu oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi orang-orang Yahudi di Eropa. Salah satu faktor utama adalah antisemitisme yang semakin meningkat di banyak negara Eropa yang membuat kehidupan bagi orang-orang Yahudi semakin sulit. Sejak lama, mereka menghadapi diskriminasi, pengucilan, dan kekerasan. Dan banyak yang merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi diri dan mempertahankan identitas mereka adalah dengan kembali ke tanah suci, yaitu Palestina. Ide ini diusung oleh tokoh-tokoh Zionis seperti Theodor Herzl yang melihat perlunya suatu negara bagi orang Yahudi untuk mengatasi penindasan yang mereka alami. Zionisme bukan hanya sekadar gerakan untuk kembali ke tanah leluhur, tetapi juga sebuah ideologi yang menekankan pentingnya nasionalisme Yahudi. Dalam pandangan mereka,
Palestina tidak hanya merupakan tanah yang bersejarah bagi umat Yahudi, tetapi juga merupakan tempat di mana mereka bisa mendirikan negara yang aman dan merdeka. Dengan demikian, keinginan untuk membangun negara Yahudi di Palestina menjadi semakin kuat. Gerakan ini mendapat dukungan dari beberapa kekuatan Barat, termasuk Inggris, yang melihatnya sebagai cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh imigran Yahudi di Eropa. Munculnya gerakan Zionisme ini tentunya berdampak signifikan pada hubungan antara Yahudi dan Muslim di Palestina. Sebelum itu, hubungan antara kedua komunitas ini relatif harmonis. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina, meskipun dalam jumlah yang kecil, umumnya hidup berdampingan dengan komunitas Muslim dan Kristen. Namun, dengan semakin meningkatnya ambisi Zionis untuk menciptakan negara Yahudi, ketegangan mulai muncul. Banyak orang Muslim di Palestina merasa terancam oleh ide-ide Zionis dan apa yang mereka anggap sebagai upaya untuk mengambil alih tanah yang telah lama mereka huni. Sebagai respons terhadap gerakan Zionisme, masyarakat Muslim Palestina mulai merasakan perlunya untuk bersatu dan mempertahankan hak-hak mereka. Mereka menyadari bahwa keberadaan mereka dan identitas mereka sebagai penduduk asli Palestina terancam. Dalam konteks ini, muncul berbagai gerakan yang menuntut otonomi dan perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara. Sentimen ini semakin diperkuat oleh beberapa insiden kekerasan dan konflik yang terjadi antara komunitas Yahudi dan Muslim yang mengakibatkan ketegangan dan permusuhan yang semakin dalam. Dengan bertambahnya imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina, situasi menjadi semakin kompleks. Masyarakat Muslim yang tinggal di sana mulai merasakan dampak langsung dari pembelian tanah oleh para pemukim Yahudi yang seringkali dilakukan dengan cara yang dianggap tidak adil. Hal ini menyebabkan konflik tanah yang memicu kecemasan di kalangan penduduk asli Palestina. Mereka merasa bahwa tanah yang telah menjadi tempat tinggal mereka selama berabad-abad kini diambil alih oleh orang-orang dari luar, menimbulkan rasa kehilangan dan ketidakpastian akan masa depan. Alhamdulillah, kita telah membahas 10 pertanyaan penting tentang diaspora Yahudi dari abad kedua hingga ke-19 Masehi. Kisah ini memberikan kita wawasan yang mendalam tentang perjalanan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Yahudi selama masa diaspora mereka, serta interaksi mereka dengan dunia Islam. Semoga melalui pembahasan ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk memahami sejarah dengan baik agar dapat menghargai perjuangan, keteguhan iman, dan kontribusi yang telah dilalui oleh berbagai komunitas, termasuk komunitas Yahudi di dunia Islam. Kita juga dapat belajar tentang pentingnya menjalin hubungan baik dan harmonis dengan sesama umat manusia, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Salaf Wisdom dengan like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.